Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisra mi'raj, tercium aroma sangat harum. Penasaran, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah ini wahai Jibril?" Ini adalah wangi dari kuburan seorang perempuan saleha yang bernama Sayyidati Masitoh atau Siti Masitoh dan anak-anaknya. Bagaimana kisah perempuan ini dan mengapa begitu harum kuburannya? Ikuti terus tayangan ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Siapakah Siti Masitoh, perempuan soleha yang dimaksud malaikat Jibril ini? Ia hidup di zaman Fir'aun, si raja kejam yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di sekitar Fir'aun ternyata ada beberapa orang dekat yang diam-diam beriman kepada Allah Ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengikuti tuntunan kitab Taurat. Orang-orang terdekat itu adalah Siti Aisyah, yaitu istri dari Fir'aun, Siti Masitoh yang mengurus anak Fir'aun, seorang lagi bernama Hazakil. Ia adalah pembuat peti tempat Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai. Di istana, Hazakil menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Ia menikah dengan Siti Masitoh. Suatu hari terjadi perdebatan sengit antara Fir'aun dengan Hazakil. Fir'aun menjatuhkan hukuman mati kepada ahli sihir yang menyatakan beriman kepada Nabi Musa. Keputusan tersebut ditentang keras oleh Hazakil. Sikap tersebut membuat Fir'aun curiga. Jangan-jangan Hazakil selama ini beriman kepada Nabi Musa. Atas sikap Hazakil itu, Fir'aun mengancamnya dengan hukuman mati. Hal itu tak membuat Hazakil takut. Ia tetap yakin Tuhan yang diimaninya. Tidak ada yang lain kecuali Allah Ta'ala. Suami Siti Masitoh ini ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Tangannya terikat di pohon kurma, tubuhnya penuh dengan tusukan anak panah. Masitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya. Namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia berkeluh kesah kepada istri Fir'aun, Siti Aisyah. Aisyah pun memberikan nasihat agar Masitoh dan anak-anaknya sabar. Namun ia bisa membaca isyarat dari Siti Masitoh yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Aisyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi ia menyembunyikan di hadapan suaminya. Sepeninggal suaminya, seperti biasa Masitoh menjalankan tugasnya sebagai seorang perias putri Fir'aun. Ada kisah sepele, tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masitoh. Saat itu Masitoh sedang menyisir rambut anak Fir'aun, tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil sisir tersebut, bibirnya refleks mengucapkan Bismillah. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun. Siti Masitoh dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditunjukkan untuk Fir'aun, yaitu Rabbku, yaitu juga Rabb ayahmu, yaitu Allah Ta'ala. Karena tiada Tuhan selain Allah, katanya. Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Berarti ada Tuhan selain bapaknya. Anak Fir'aun itu mengancam melaporkan keyakinan Masitoh tersebut kepada bapaknya. Masitoh tidak gentar karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Masitoh dipanggil lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Masitoh tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas dia mengatakan, "Betul Raja yang lalim, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya." Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu untuk mengodok Masitoh bersama anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Masitoh diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Sebaliknya, nyawanya terancam jika tidak mau mengakui ketuhanan Fir'aun. Siti Masitoh tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun. Ia tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Fir'aun, raja yang lalim. Pendirian Masitoh semakin mempermalukan Fir'aun. Raja kejam itu memerintahkan pengawal segera melempar Masitoh bersama anak-anaknya ke dalam minyak mendidih. Kisah ini disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW.
Fir'aun memerintahkan melemparkan anak Masito satu persatu di hadapan ibunya hingga yang terakhir bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Masito. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas. Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan ke tembaga panas, Masito sempat ragu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. Jangan takut dan sangsi wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita. Riwayat lain, bayi Masito meyakinkan ibunya, sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibuku, masuklah, karena sesungguhnya siksaan dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Masito hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masito membaca, Bismillah tawakkaltu 'alallahi wallahu akbar. Siti Masito dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Ajaib, begitu minyak panas mengerus raga orang-orang istiqomah itu tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika Masito dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke periuk, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka hingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Masito bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj. Itulah kuburan Masito bersama anak-anaknya, kata malaikat Jibril. Demikianlah kisah inspiratif dari Sayyidati Masito. Semoga kita dapat mengambil iktibar dari kisah ini. Amin Allahumma amin.